dibayar berapa. Nah kayak si Vanessa, kita kan desain aja. Nih yang lagi musim apa sekarang? Kalau lagi musim kampanye, bikin aja stiker ya, yang sesuai dengan paslon-paslonnya. Pasti kan ada yang simpatisan itu biasanya pasti demen. Nah kayak yang seperti ibu bilang, anak teman ibu, dia pintar dengan desain. Dia udah ngedesain kaos untuk angkatan mereka. Wanifiro dia dapat, untuk desain dia dapat, ya kan? Untuk kaosnya dia artinya gini nih, dia serahkan desainnya ke tukang kaos dengan harga 35, dijual sama teman-temannya berapa? 70. Berarti keuntungan mereka 35, 2 kali lipat keuntungan mereka. Paham nggak maksudnya? Bukan dia yang ini, dia kan hanya menyerahkan desainnya doang ke printing kan, dia kan? Nah dia printing, makanya dia sasaran dia gini nih. Gua harus bisa, saya ambil pengambil jurusan printing nanti, IT ya kan? Kesana dia bagian printing. Untuk bisa dia dapat itu, untuk nanti saya buka usaha karena udah bisa jadi bikin desain, udah bisa dia. Tinggal jadi kayak Pak Purwoko lah istilahnya. Pak Purwoko itu semua usaha dia lakukan sesuai kemampuannya ya kan? Kemampuannya kebetulan dia di IT, bisa desain, bisa ini, akhirnya ya baju-baju kita kalau pesan-pesan kaos dari dia selalu. Berapa harga dari dia kan? Terkadang lebih oke lah sesuai ukuran kan? Tapi dari dia kan udah minimal 60.000 kan? Dari dia. Ya udah minimal. Ya berdoa sadar. Nah yang gitu-gitu yang ibu maksudkan, ini nggak hanya sekedar teori kita pahami. Kalau kamu baca, ini teori doang, tapi aplikatifnya adalah dalam kehidupan real kita. Dan kita hanya melihat nanti, oh di masyarakat ada ketimpangan, ada si miskin, ada si kaya, ada posisi orang pengusaha, ada orang posisi hanya anak bawah. Nah kalau ini dengerin, kalau orang tua zaman dulu selalu bahasanya gini, saya itu nggak sekolah, tapi anak saya harus sekolah. Sekarang bukan itu lagi urutannya. Kalau orang tua saya hanya lulusan SMP, anak saya bukan lulusan SMA, dia berharap anaknya itu lulusan sarjana. Yang bisa mewujudkan itu siapa? Orang tua. Kalian, ngerti nggak? Kalian yang bisa mewujudkan harapan dari orang tua. Kenapa terkadang orang tua berat ngasih sesuatu ke kalian? Karena kalian gak ada usahanya sama sekali. Yang ngenes orang tua. Ya ampun, kapan kamu benernya? Kapan kamu ada usahanya? Kapan kamu bisa melakukan itu melebihi dari kerja orang tua? Kalau orang tua kita misalkan udah jadi pejabat, minimal kamu pengusaha mengimbangi orang tua yang jadi pejabat. Kalau misalkan, oke, hanya pejabat teras, wow, orang tua saya udah harus aselon, harus lebih tinggi kamunya, bukan apa mobilitas turun. Jangan gini orang tua, ya ampun mama sama bapak aja sarjana, tapi kalian itu ya ampun, jangan yang bahasanya gitu, ngerti nggak? Bapak aja bisa jadi pegawai negeri, masa kamu cari kerja jadi SPG aja di mall-mall sana susah banget. Nah, ibu udah bilang sama kalian, ini Indonesia, Bung. Ya, ini Indonesia. Kalau kamu mau jadi pegawai, berarti, nah dengerin, kalau kamu mau jadi pegawai, belajarlah kamu sungguh-sungguh. Dapatkanlah untuk kesarjanaanmu. Kalau kamu mau jadi pegawai kelak. Tapi kalau nggak ada lagi niatnya untuk mau jadi pegawai itu, is okay. Kamu mulailah dari sekarang, apapun yang bisa kamu usahakan. Oke, saya hanya bisa jual nih. Ada teman bajunya yang mau di ini, saya bisa oper ke orang lain. Boleh, lakukan aja. Tinggal, oh saya hanya bisa pesenannya. Itu ibu udah lakukan. Kalau ada orang selalu nitip, semua orang kadang nitip, karena ditahu kalau di sekolah itu bakalan laku. Oh nitip tas, nitip baju, nitip makanan ke ibu, bawa dong ke sekolah. Sampai hari ini masih pemasok abon ibu di sekolah. Nah, mau kerja sama kita, ayo ibu, ada ibu ambil abon,
kalian dagangkan apa? Terutama ini mau dekat-dekat puasa. Nah, paling laku itu. Ya paling laku abon. Seminggu bisa habis 20 biji ibu abonnya. Ya kan? Nah, tuh bercanda. Nah, disuruh. Nah, ini. Nah, coba. Biar dikata ibu dapatnya sedikit dari sana. Untung satu bungkus itu ibu ambil hanya 5.000 doang. Ya kan? Karena ibu modalnya udah 50.000 ibu jual sama teman-teman 55. Gak ngambil untung-untung banyak. Ya, yang penting adalah apa yang bisa kita kerjakan lagi. Ya, apakah bantu tetangga? Nih anak kelas 10 nih. Ini anak kelas 10. Saat ibu tanya berapa uang jajanmu sehari, saya cuma dikasih 7.000. Coba bayangkan harga kalau dia beli roti sama apa habis gak itu duitnya. Terus nambahnya, terus yang ini udah soalnya saya bareng anak teman yang nggak punya motor, jadi motornya itu digunakan untuk jemput temannya itu bareng mereka. Jadi yang isi minyak motornya itu adalah temannya itu yang diantar jemput sama dia, karena temannya itu nggak bisa bawa motor. Jadi berarti minyaknya udah bebas ya kan? Dan pulang sekolah dia nanti karena kelas 10 masih kan? Dia kadang ojek pun dia nggak secara yang online. Jadi kayak numpang lah ya kan? Dia kapan ada yang orang mau mengantar jemput. Dia sadar dia saya punya adik, dia masih di anak paling besar. Usahanya kecil, ngerti gak? Tapi ini akan menjadi motivasi untuk maju. Ketimpangan sosial tidak akan pernah terjadi seperti ibu katakan ini, ya. Kalau setiap masyarakat menyadari kondisi dan mau berusaha. Sama seperti yang bilang sama kalian itu. Kenapa ada yang pintar, ada yang enggak? Bukan bodoh, yang enggak aja, yang enggak pintar. Ya, toh ya, yang ngajarin guru yang sama. Apakah hanya cukup gini? Saya nggak suka sama gurunya, saya nggak senang sama gurunya. Aduh, apalagi pelajarannya. Udah selesai kan? Berarti yang membuat kita nggak tahu, nggak bisa itu adalah otak, mindset kita, pikiran kita yang bikin kita nggak bisa. Itu juga dalam hal ya proses hidup. Kalau dari awal kita udah langsung bilang begini, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu usaha gini, saya nggak bisa kerjakan ini, saya nggak bisa. Kenapa orang lain sana bisa melakukan semua hal? Kenapa saya enggak? Sehingga kita cemburu sama orang yang banyak usaha. Iya, ya kalau banyak usaha banyak uangnya dong kan? Ya kalau banyak usaha banyak uangnya enggak? Pasti banyak. Langsung main game langsung dimatiin. Waduh. Dia mendekati tapi apa lagi? Pegang kaki siapa lagi? Kacau. Si papi ini mamanya guru. Kacau. Mamanya guru. Tapi dia suka ngelecehin guru nggak? Guys, feeling mbak ini dong, cireng di Shopee yang enak, cireng yang isi ayam suwir gitu. Kalau nggak tapi saat kamu nggak denger ibu ngobrol, kamu boleh ngerti mama. Dingin banget. Oke, itu sekilas
bukan sekilas, banyak kilas ya, banyak ulasan yang Ibu sampaikan mengatasi berbagai ketimpangan dalam masyarakat. Yang belum ada usaha dan menerima aja, coba berpikir. Yang ngikutin itu. Ya, coba mikir. Ya, ini nanti kita udah tahu. Karena itu bagian dari Kok ada jeda nggak? Ada jeda nggak? apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh. Ya, coba mungkin gak semua bisa yang pintar dagang ya kan? Gak semua orang pintar dagangan. Gak semua orang pintar di bidang-bidang tertentu. Tapi saat kita kena satu Lu bisa balik kamera nggak? Nggak bisa balik kamera. Kalau mau zoom bisa nggak? Nggak bisa kamera belakang. Dorong lagi aja. Bandel banget namanya Hafid. Hafid. Aduin. Dorong lagi. Senang dengan itu, senang mempelajari dan senang melakukan. Nah, ada hasilnya ada. Dorong lagi jalan. Makanya kita Bukan jauh. Udah stop. Dan diselekan nama YouTuber. berarti belajar itu apa yang ini? Jadi artinya Aku dari tadi ngeliatin mulu. apakah kita Yang paling depan duduknya. apa yang dikasih wah difasilitasi orang tua? Orang tua saya kan kaya, saya anak Namanya tunggal. Apit. Nggak ada yang memikirkan harta orang tua saya 76. Dia bandel banget ngeliatin orang mulu dari tadi. Nah, apalagi So asik. ya belokan ya 10 kanan kiri kan gitu ya macam-macam. Hafid yang duduknya paling depan. So asik. Kalau tidak ada usaha dan kerja keras mempertahankan, kira-kira bisa bertahan ya orang tua itu? Bisa nggak? Ada nggak orang kaya yang langsung bangkrut? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada anaknya yang bisa mengelola. Ya nggak? Orang tuanya kaya. Makanya nggak usah bangga kalau orang tua kita doang yang kaya. Tapi saat orang tua kamu nggak ngajarkan kamu bagaimana mengelolanya. Betul. Percuma. Ya betulnya orang tuamu nggak ada, nanti orang tua kita nggak ada, kita udah langsung miskin. Paham nggak maksudnya? Itu maksudnya Ibu. Makanya orang tua selalu berharap anaknya itu lebih dari orang tuanya. Jangan jadi penonton kita. Tahu nggak orang keluarga Bakri itu kayak Waduh. kapan sih miskinnya mereka sampai bisa mereka nih. Nah, Raffi Ahmad memulai dari mana? Dari nol. Ya kan dari nol dia mulai sampai sekarang jadi sultan. Nah, gitu kan? Tapi sampai kapan kalau nggak anaknya si Rafathar dan adiknya itu bisa mempertahankan itu? Itu bisa jatuh nggak kelak? Ya kan? Dengan jalan apa? Dengan jalan banyak jalannya kalau nggak. Tapi ingat, Mana nyampe? usaha dan kerja keras dulu tidak akan dalam bentuk apapun. Bahkan sekecil apapun, bahkan sakit aja. Kalau kita terus berusaha untuk sembuh, yakin sembuh. Tapi ada orang yang pasrah nggak? Langsung nyerah, langsung istirahat nggak? Langsung. Iya serius. Tapi orang coba nih, ada nggak? Panggil gue Ana. Hampir rutin Si Duyung. tapi sampai hari ini masih saya tanya. Izin untuk kasih Siapa? Ngobrol. Kan dia bilang, guru guru kalian yang masih sakit tapi katanya masih sehat-sehat aja. Tiba-tiba ngobrol. Kata siapa? Langsung. hidupnya, jadi dia itu full obat. Jadi kalau kita sakit dikit aja kita udah langsung gini. Ini saya ada obat, minum ini. Aduh perut saya beribu ini deh. Wah saya minum Lihat Unga lagi bobo. berarti secara nggak langsung komplikasi nggak penyakitnya. Kita bilang sakit mah dia punya, kita pusing kepala dia punya, sakit gigi dia punya, sakit perut dia punya. Coba RW semuanya ada di RW. Amit-amit, untung ibu bilang enak darah tinggi. Pasti dia punya juga. Jantung dia punya. Ya gue juga punya Nah, paham nggak maksudnya?
Tapi nyatanya enjoy aja dia. Kenapa ada usahanya? Usahanya berobat, tawar berobat. Enak ya, Jam? Paham ya? Ya, oke, buka halaman. Nah, biar tidur. Coba aja. Coba kalian. Buka halaman. Ya. Buka halaman. 130. 130. Pilihan ganda. Yang Jam 10 aja. Jam 11.